Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kita yang mulia, kami mengajak kepada diri kami dan kepada saudara-saudara sekalian agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan amal-amal saleh dari sisi kualitas maupun kuantitas amal tersebut, karena ini merupakan bekal bagi kita kelak di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita kali ini tentang urgensi amal saleh. Pentingnya amal saleh dalam kehidupan seorang muslim. Pentingnya amal saleh dalam diri seorang mukmin. Karena seorang muslim, seorang mukmin meyakini adanya akhirat. Siapapun yang hidup di dunia pasti akan meninggal. Dan siapapun yang meninggal pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab olehnya Jalla Jalaluh dan diganjar olehnya Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada hamba-hambanya melalui firman-Nya yang mulia akan pentingnya amal saleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatul firdaus nuzula." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beramal saleh, bagi mereka surga firdaus sebagai tempat kembali bagi mereka. Ayat di atas menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan mereka hambanya yang beriman dan beramal saleh di surga firdaus sebagai tempat kembali. Dan dari sini kita memahami bimafhumil muwafaqah bahwasanya tidak mungkin seorang hamba bisa mendapatkan surga Allah jannatul firdaus melainkan dengan iman dan amal saleh. Di lain ayat Allah mengatakan, wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzula. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, maka bagi mereka surga sebagai tempat kembali baginya.
Dan ayat ini menguatkan ayat sebelumnya, bahwasannya iman dan amal saleh merupakan syarat, merupakan sebab seorang hamba mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca kembali surat Al-Asr, apa yang Allah katakan di sana? Allah mengatakan, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia berada di atas kerugian, illa allazina amanu wa 'amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ditambah lagi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan yang selalu berwasiat di atas kebenaran dan kesabaran. Dari sini kita mengetahui, ma'asyiral muslimin, betapa pentingnya amal saleh dalam diri seorang mukmin untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pentingnya keimanan itu sendiri. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan asas utama yang nantinya dibangun amal-amal saleh yang Allah ridhai dan Allah cintai. Tanpa iman, amal apapun yang dilakukan oleh hamba tidak akan mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika iman kita sudah benar, ketika iman kita sudah mendarah daging di dalam hati kita, ketika iman kita mencocoki apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka ini harus dibuktikan dengan amal saleh. Amal saleh adalah amal yang diperintahkan oleh agama kita. Amal saleh adalah amal yang dianjurkan oleh agama kita. Selain itu, maka itu bukan termasuk amal saleh, ma'asyiral muslimin. Fal amalu la yakunu salihan illa bimuwafaqati ma jaa bil Islam. Tidaklah dikatakan amal itu sebagai amal saleh, melainkan dia harus sesuai dengan nas-nas syar'i yang ada di dalam agama kita. Dan itu berupa perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, anjuran-anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebaliknya, ketika kita meninggalkan larangan-larangan Allah, kita menjauhi batasan-batasan Allah, kita meninggalkan berbagai macam perbuatan maksiat, ini sebenarnya pun juga dikategorikan sebagai amal saleh. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengerjakan perbuatan yang Allah perintahkan, maka Allah pun juga memerintahkan kita untuk meninggalkan perbuatan yang Allah larang. Dan itulah hakikat takwa, ma'asyiral muslimin, rahman wa rahimakumullah. Tanpa amal saleh tidak mungkin seorang hamba akan mendapatkan surganya Allah Jalla Jalaluh. Hanya bermodalkan iman di dalam hatinya tanpa diwujudkan dengan amal saleh, maka keimanan itu keimanan yang tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal saleh adalah pembuktian dari iman itu sendiri. Kita salat karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini konsekuensinya. Kita berdoa, kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan pembuktian dari syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah. Makanya tidak bisa dipisahkan antara iman dan amal saleh. Dan kita, ma'asyiral muslimin, di dalam mengarungi samudra kehidupan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka jangan sampai kita terjerat dengan berbagai macam hal yang sia-sia. Karena kehidupan kita adalah modal bagi kita untuk menambah amal saleh, amal saleh, amal saleh, sampai titik darah penghabisan, sampai Allah mengambil kita, sampai Allah mematikan kita semua. Dan amal saleh
itulah yang menjadikan kita nanti berada di tingkatan keberapa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh itu yang menjadikan kita seberapa selamatnya di dalam mengarungi atau melewati as-sirat di akhirat kelak. Makanya para ulama kita, demikian pula asatidzah kita, selalu menganjurkan, memotivasi kita, menyemangati kita untuk selalu menambah amal-amal saleh kita. Dan itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali kita selalu berdoa minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diisyaratkan dalam firman-Nya yang mulia, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kata para ulama di antaranya Imam Ibnul Qayyim bahwasannya dalam masalah ini sebagaimana di sana ada hidayatul irsyad, di sana ada juga hidayatul taufik. Ketika seorang mendapatkan penjelasan kebenaran, mengetahui jalan kebenaran, dan itu adalah hidayatul irsyad, maka seorang itu membutuhkan hidayatul taufik untuk melangkah melakukan amal tersebut. Kita mengetahui salat malam merupakan salat yang paling utama setelah salat wajib, akan tapi belum tentu di antara kita yang istiqamah melakukannya. Itu butuh hidayatut taufik. Kita mengetahui puasa-puasa sunnah, kita mengetahui amalan-amalan sunnah yang lainnya, namun belum tentu kita bisa melakukannya tanpa hidayatut taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dibutuhkan doa, keikhlasan. Demikian pula kesesuaian dengan tuntunan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sebagaimana kita mengusahakan untuk beramal saleh sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dibangun di atas keikhlasan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus mewaspadai ma'asyiral muslimin dari ketertipuan melihat diri kita lebih dibandingkan dengan orang lain. Karena amal yang kita lakukan seberapapun banyak, ketika diiringi dengan berbagai macam penyakit hati yang rusak, apakah itu riya, apakah itu sum'ah, ataukah ujub, maka itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita melihat kepada sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengatakan lan yadkhula ahadu bi'amalihi al-jannah, tidak akan pernah seorang itu masuk surga dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, apakah demikian pula anda wahai Rasulullah? Nah, iya, saya juga. Illa anta ghammadani Allah birahmatih. Hanya saja Allah menaungiku, meliputiku dengan rahmatnya. Artinya, kata para ulama, bahwasannya hamba-hamba yang beriman ketika mereka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata bukan lantaran amal saleh yang mereka lakukan, akan tapi hakikatnya merupakan adalah rahmat dari Allah kepada mereka. Dan itu ditegaskan oleh Al-Imam Tahawi dalam kitab Aqidah Tahawiyah, bahwasanya kami Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya tidak ada seorang pun yang masuk surga melainkan berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat seberapa banyak amal yang kita lakukan dan dibandingkan dengan seberapa besar nikmat Allah yang berikan kepada kita, apakah amal kita bisa menyaingi, bisa mengungguli nikmat Allah Subhanahu wa taala? Tidak.
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Kita yang berada di sini, yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah salat Jumat, tidak mungkin kita datang melakukan menegakkannya tanpa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sakit, apakah kita bisa datang di sini? Tidak bisa. Tidaklah satu amal ibadah sekecil apapun yang kita lakukan, melainkan di situ ada nikmat Allah atas kita semua. Nikmat sehat, sehingga kita bisa melakukan ibadah. Nikmat kesempatan, kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mendapatkan hidayah merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita melakukan ibadah demi ibadah kepadanya. Apabila nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita kemudian disandingkan dengan seluruh amal saleh yang kita usahakan, tidak mungkin amal saleh itu bisa menandingi besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah ma'asyiral muslimin, ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, orang yang beriman ketika mereka mendapatkan surga, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, semata-mata itu bukan atas dasar murni amal saleh mereka, bukan, melainkan ini adalah berkat rahmat dan karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan tidak mungkin seorang hamba mendapat rahmat Allah kecuali melalui iman dan amal saleh yang dulu mereka lakukan. Tanpa itu mereka tidak mungkin mendapat rahmat Allah. Lihat orang-orang kufar nanti di hari kiamat, apakah mereka mendapatkan balasan yang setimpal, yakni surga sebagaimana hamba-hamba yang beriman? Tidak. Mengapa? Karena Allah murka kepada mereka. Mengapa? Karena mereka tidak beriman, karena mereka tidak beramal saleh sewaktu mereka di dunia. Makanya dikatakan iman dan amal saleh yang dilakukan oleh hamba yang beriman ini merupakan syarat bagi mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ampunan dan karunia-Nya, sehingga mereka nantinya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah ma'asyiral muslimin, kita mengetahui pentingnya kita menjaga iman kita, menyirami iman kita, dan juga mengusahakan amal saleh di setiap saat, setiap kondisi, karena ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Ia berikan kepada kita semuanya. Mukmin yang cerdas adalah mukmin yang mampu menggunakan kesempatan sekecil apapun untuk beramal saleh. Jangan dikira bertasbih merupakan amalan yang berat, tidak. Jangan dikira berzikir merupakan amalan yang berat, tidak. Berapa banyak amalan-amalan ringan yang itu semuanya merupakan amal saleh yang harus kita usahakan. Senyum di hadapan saudara kita merupakan amal saleh, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu tidak ada ceritanya dalam kamus kehidupan seorang muslim luput dari amal saleh di setiap saatnya, setiap detiknya, dan setiap harinya. Harus ada amal saleh, karena ini merupakan syarat utama kita mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, karunia-Nya, dan ditempatkan di tingkatan-tingkatan derajat yang ada di dalam surga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu 'alaihi wa taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر وأقم الصلاة